Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Kaum muslimin yang kami hormati, tersebutlah seorang tokoh Quraisy yang memiliki penentangan sangat kuat terhadap Islam. Dia dikenal dengan Abu Jahal. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham al-Makhzumi. Berasal dari suku Makhzum, dan suku Makhzum termasuk salah satu di antara suku yang sangat terhormat di kalangan masyarakat Quraisy. Abu Jahal sebelumnya disebut oleh masyarakat Quraisy dengan gelar Abul Hakam, bapak bijaksana. Namun ketika ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Abu Jahal, membunuh seorang wanita yang sangat lemah, Sumayyah bintu Khayyat, ibunya Ammar bin Yasir, dibunuh dengan cara ditusuk dari mulai kemaluannya sampai ke atas, naik ke kepalanya. Maka sejak peristiwa itu Nabi SAW menyebutnya dengan Abu Jahal, bapak kebodohan. Dan para sahabat lebih menyebut dia dengan Abu Jahal. Ada apa dengan Abu Jahal? Amr bin Hisham, Abu Jahal, termasuk salah satu di antara orang yang didoakan oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma a'izzal islama bi ahadi umarai. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Dan yang beliau maksudkan adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan yang kedua adalah Amr bin Hisham. Karena dua manusia ini memiliki posisi di samping fisiknya yang kuat, kecerdasannya yang diakui oleh masyarakat, punya status sosial, demikian pula mereka adalah orang yang punya kekayaan, sehingga pengaruhnya terhadap masyarakat ketika mereka masuk Islam sangat besar. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah agar salah satu di antara dua ini masuk Islam. Allah memberikan hidayah kepada Umar, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada Amr bin Hisham. Dan kesombongan Amr bin Hisham, Abu Jahal, sampai membuat dia digelari dengan Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi penyebab Amr bin Hisham atau Abu Jahal dan Bani Makhzum secara umum, mereka banyak tidak mau menerima Islam? Kita telah sebutkan bahwasanya Bani Makhzum termasuk salah satu di antara Bani yang mulia di kalangan keturunan Bani Kinanah. Keturunan Bani Kinanah ada banyak, di antaranya adalah Bani Makhzum, demikian pula Bani Hashim. Dan terjadilah persaingan antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim, karena dua-duanya termasuk di antara dua Bani yang mulia. Sampai akhirnya ketika di kalangan Bani Hashim ada yang menjadi nabi, maka Bani Makhzum sudah tidak lagi punya peluang untuk bisa mengungguli Bani Hashim. Diceritakan bahwa sebelum terjadi perang Badar, Al-Akhnas bin Syarik Al-Thaqafi mendatangi Abu Jahal, Amr bin Hisham. Kemudian ketika mereka sedang berduaan, Al-Akhnas bertanya kepada Abu Jahal, Atara Muhammadan yakdzib. Menurut kamu Muhammad itu pendusta atau bukan? Faqala Abu Jahal, maka Abu Jahal mengatakan, Ma kadziba qat, wa kunna nusammihi al-amin. Tidak ada satupun catatan kami dalam sejarah Muhammad dia berdusta. Kami gak punya catatan sejarah kalau Muhammad berdusta. Bahkan kami menyebut dia sebagai al-amin. Sehingga gelar al-amin dimiliki oleh Nabi SAW sebelum beliau jadi Nabi. Masyarakat Quraisy telah mengenal beliau dengan Al-Amin. Kemudian Abu Jahal menyebutkan latar belakang kenapa dia tidak mau beriman. Demikian pula Bani Makhzum yang lain. Dan di antara Bani Makhzum yang lain yang memiliki penolakan yang sangat keras kepada Nabi SAW selain Amr bin Hisham ibnul Mughirah adalah Al-Walid ibnul Mughirah, pamannya Abu Jahal.
yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Muddathir. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa mahattu lahu tamhida. Yang dimaksud di sini adalah Al-Walid ibn Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Dan Al-Walid bin Mughirah diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Terlaknat dia. Kenapa dia berusaha untuk menyudutkan Islam, membuat konspirasi untuk menyudutkan Islam. Insya Allah akan kita bahas tentang sosok Al-Walid ibn Mughirah ini. Kembali kepada Amr bin Hisham. Abu Jahal atau Amr bin Hisham, dia tidak mau masuk Islam. Dan dia menjelaskan apa sebabnya. Setelah dia menyampaikan bahwa kami dulu menyebut Muhammad sebagai Al-Amin. Walakin, idza kana fi Bani Hashim as-siqayah, wal-rifadah, wal-musyawwarah, thumma takunu fihimun nubuwah. Tapi kalau di tengah Bani Hashim, mereka itu punya hak siqayah, yang mengatur distribusi air di daerah Mekah. Kemudian mereka juga yang mengatur penerimaan tamu di daerah Mekah, yang menentukan forum musyawarah. Lalu ada kenabian di tengah Bani Hashim. Fa'ayyu syai'in li Bani Makhzum. Terus Bani Makhzum punya jatah apa? Semuanya diborong oleh Bani Hashim. Semuanya diborong oleh Bani Hashim. Karena keirian seperti ini, hasad, dengki yang dimiliki oleh Bani Makhzum terhadap Bani Hashim, sehingga saat Nabi itu berasal dari Bani Hashim, hasad itu terbit, dominan, mendominasi mereka. Maka pertentangan mereka kepada Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim yang masuk Islam sangat kuat. Dua Bani ini bersaing. Subhanallah. Itulah pengaruh hasad yang muncul pada diri seorang hamba, sehingga menyebabkan dia tidak mau masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebutkan salah satu di antara penyebab orang Yahudi tidak mau masuk Islam karena hasad. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Banyak sekali di antara ahli kitab yang mereka menghendaki agar kalian balik jadi kafir, disebabkan karena hasad yang terbit dari batin mereka. Maka terkadang salah satu di antara tabir hidayah yang paling besar adalah hasad. Kebenaran diakui di hadapan matanya, diakui di hadapannya, dan dia nggak punya alasan untuk menolaknya. Namun dia tolak karena hasad. Cari-cari alasan bagaimana agar kajian ini dibubarkan, nggak jadi ada kajian, sebab jumlah jamaahnya lebih banyak dibandingkan kajian kelompoknya. Bisa jadi karena hasad orang terhalangi dari kebenaran. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kondisi semacam ini, jamaah. Memohon kepada Allah hidayah. Jangan sampai disebabkan karena hasad kita jadi menentang kebenaran, padahal kebenaran itu ada di hadapan kita dan kita tidak punya alasan untuk menolaknya selain hanya klaim tanpa bukti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah. Wallahu a'lam.